Untuk kita sudah sampaikan, entah itu melalui medsos, entah itu melalui selebaran, entah itu gerai di pinggir-pinggir jalan orang lewat, oh iya saya belum bayar zakat, karena gerainya sudah ada. Nah berarti tidak ada lagi alasan untuk bagaimana tidak membayar zakat, entah itu fitrah, entah itu zakat mal. Kita akan mengadakan 2 momen, yaitu yang pertama malam takbir keliling. Jadi pawai takbir keliling. Kemudian pada pagi harinya tanggal 31 Maret hari Senin, insya Allah mungkin sama-sama ya sambil pengumuman dari pemerintah, kita paginya mengadakan sholat Idul Fitri. Pemirsa podcast RRI Manokwari, channel YouTube RRI Net Podcast Manokwari. Saat ini saya bersama dengan kedua narasumber saya di sini. Yang pertama, Ketua PHBI Kabupaten Manokwari, Bapak Haji Muhammad Mansur SH. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Salam, selamat pagi. Ya. Dan juga narasumber saya di sini Bapak Ketua Basnas Provinsi Papua Barat, yaitu Haji Ali Mustafa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya, di sini topik podcast kita kali ini yaitu peran PHBI dan Basnas dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, tentunya kesiapan dari PHBI seperti apa, kemudian juga dari Basnas seperti apa. Ya, saya langsung dari Basnas dulu ya. Ya, melewati dulu. Ini dari Basnas, kesiapannya untuk pengumpulan zakatnya sudah sejauh mana? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Papua Barat telah melakukan himbauan, karena kami fungsi sebagai koordinator dan operator dari sebagai perpanjang tanganan daripada Basnas Pusat untuk menyampaikan kepada Basnas Badan Amil Zakat Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat dan Papua Daya untuk memberikan layanan terutama masalah zakat infak sedekah ini sedini mungkin. Maka dari awal Ramadan diharapkan sudah menyampaikan kepada umat melalui OPZ, unit pengumpul zakat di wilayahnya masing-masing, untuk menyampaikan ataupun juga mempersiapkan diri dalam rangka pengumpulan zakat infak dan sedekah. Dan kalau terkhusus untuk Provinsi Papua Barat sendiri telah mempersiapkan beberapa gerai yang kami tempatkan di titik-titik di mana di situ akses daripada masyarakat atau umat yang lalu lalang, yang juga di publik ya, di tempat-tempat publik itu yang sudah kami siapkan. Dan juga di OPD tingkatan provinsi kami sudah beberapa tempat, ada di Kajati, ada di Gedung Keuangan Negara, ada di BPKP, Dinas Pendidikan dan lain-lain sebagainya. Dan juga kami mempersiapkan layanan jemput zakat. Jadi ini yang artinya umat muslim tidak lagi kebingungan ketika nanti dia harus di mana dia akan membayar zakat. Andai kata dia aksesnya jauh daripada UPZ ataupun gerai, maka silahkan menghubungi nomor kontak kami untuk kami layani dalam rangka untuk penjemputan daripada zakat, infak dan sedekah. Jadi semaksimal mungkin kami sudah mempersiapkan gerai. Kami juga di kantor terbuka mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk memberikan pelayanan terkhusus di kantor kami. Tapi untuk di gerai sama juga, di gerai mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore mereka melakukan pengumpulan. Jadi selain di gerai, di kantor juga ya tetap terbuka untuk melaksanakan pengumpulan. Ya. Maksud dan tujuan tadi sudah jelas ya, itu untuk mendekatkan kepada masyarakat. Membayar zakat itu mudah. Membayar zakat itu gampang. Apalagi secara online pun sekarang gampang, semua aksesnya sudah dibuka. Maka tidak ada lagi alasan untuk bagaimana saya harus bayar zakat di mana, bagaimana di tempatnya di mana. Maka melalui medsos pun online kami silahkan didatangi melalui website kami juga ada, dan juga kami di Facebook ataupun di Instagram, di TikTok juga ada. Nah, sudah ada. Silahkan diakses di situ, sudah mudah untuk bagaimana kita untuk membayar zakat.
Seperti itu. Mengapa umat muslim harus membayar zakat? Ya, kenapa umat muslim harus membayar zakat? Ini yang menjadi acuan kita bahwa zakat ini fungsinya untuk watutahhiruhum. Kalau dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi fungsi daripada zakat itu untuk membersihkan. Pertama, tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan lebih luar biasa mensucikan. Karena mungkin sedikit saya jelaskan, kalau bersih itu belum tentu suci kalau dalam konsep Islam. Tapi kalau suci, insya Allah di dalamnya bersih. Sudah bersih. Nah, unsur bersih pasti ada. Nah, makanya dua ini yang disampaikan Allah dalam At-Taubah ini, untuk bagaimana ketika kita ini sudah mencari selama 1 tahun terakhir ini, di situ ternyata sudah sampai kepada nisab, batas ketentuan yang diharuskan membayar zakat karena dia memiliki harta yang penuh daripada konversi 85 gram emas itu tadi, dikonversikan kalau dengan bentuk uang ya silakan dikalikan saja, sekarang harga emas berapa tinggal mengalikan. Maka kalau sudah punya harta itu dimiliki penuh, maka ada juga fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yang di situ menyampaikan bahwa segala sesuatu penghasilan halal, segala bentuk penghasilan halal, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu diperkuat dari fatwa MUI. Ya, hukumnya wajib. Ya. Jadi itu kalau zakat fitrah jelas, zakat fitrah ini mulai bayi baru lahir ketika malam takbir pun itu harus membayar zakat, harus dibayarkan zakatnya. Zakat fitrahnya adalah orang tuanya di situ untuk membayarkan. Karena zakat fitrah untuk dimanfaatkan di hari raya itu, jangan sampai ada kaum muslimin yang kelaparan, bahasanya begitu, fungsinya untuk mengenyangkan. Nah itu di hari yang fitri itu di hari raya, seperti itu. Mungkin harapan dari Pak Haji sendiri terkait dengan umat muslim yang ada di wilayah Papua Barat dan Manokwari pada khususnya untuk bisa membayarkan zakat, karena kadang yang tadi saya kadang-kadang kita sebagai manusia berpikir saya tidak bayar zakat pun orang tidak tahu. Ya, seperti apa? Ya, baik itulah. Ini kembali kepada perintah Allah itu, kalau puasa saja yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan gitu. Jadi konsep muslim sendiri pun untuk puasa saja itu bukan dalam redaksinya konsepnya ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini yang dipertaruhkan iman kita loh. Jadi kalau Anda pun tidak membayar zakat, Allah tahu. Itu saja. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah sebagai Tuhan kita, bahwa tahu segala isi hati kita. Berarti percuma. Nah, percuma. Kalau kita sudah sebulan puasa melaksanakan, ternyata zakat kita pandang sebelah mata. Kewajiban zakat kita pandang sebelah mata. Di situ sudah jelas, aqimis shalah wa ita'uz zakat, dirikan salat, bayar zakat. Ini ayat ini terulang-ulang dalam Al-Quran, sangat banyak sekali disampaikan. Makanya jangan sampai Anda sudah memperjuangkan puasa tetapi ternyata Anda lalai. Saya pikir lalai itu jangan berarti mungkin lupa. Nah, bahasa lupa ini saya kira kenapa dari awal masih ada 4 hari ke depan ini untuk kita sudah sampaikan, entah itu melalui medsos, entah itu melalui selebaran, entah itu gerai di pinggir-pinggir jalan, orang lewat, oh iya saya belum bayar zakat, karena gerainya sudah ada. Nah, berarti tidak ada lagi alasan untuk bagaimana tidak membayar zakat, entah itu fitrah, entah itu zakat mal. Seperti itu. Maka harapannya saya menghimbau kepada umat muslim yang ada di Kabupaten Manokwari dan juga ada di Papua Barat pada umumnya, bahwa begitu pentingnya fungsi zakat untuk membersihkan kita. Kita tidak akan ketemu dengan Idul Fitri kalau di antara salah satu syarat, nah bahasanya begitu, salah satu syaratnya kita tidak penuhi. Nah, yaitu apa? Zakat itu tadi. Artinya bahwa zakat harus dan tidak dapat ditawar lagi. Yep. Oke. Baik, ini kesiapan terkait dengan Idul Fitri nih dari PHBI. Pak Ketua PHBI ya Bapak Haji Mansur, kira-kira sudah sejauh mana kesiapannya untuk memasuki? Ya, untuk PHBI Kabupaten Manokwari tanggal 20 Maret yang lalu kita mengadakan rapat bersama para ketua takmir masjid seluruh Kabupaten Manokwari bahwa kita akan mengadakan 2 momen, yaitu yang pertama malam takbir keliling. Jadi pawai takbir keliling yang dimulai start dari halaman kantor bupati, finish di halaman Masjid Fasarkan Manokwari. Kemudian rutenya dari jalan bawah kantor bupati, jalan Sosesa, jalan baru Sosesa,
lurus nanti Jalan Trikora, kemudian Jalan Trikora lewat Angkatan Laut, pertigaan lurus sampai di perempatan Makolo, belok kanan sampai kantor pos, putar kanan lewat Jalan Sudirman. Nah, kemudian finish di masuk Jalan Trikora, masuk Jalan Yosudarso, kemudian masuk halaman Masjid Pasarkan. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah masjid maupun kerukunan-kerukunan, mari kita sama-sama meramaikan atau mengikuti pawai takbir keliling dengan menjaga keamanan masing-masing. Kemudian pada pagi harinya tanggal 31 Maret hari Senin, insya Allah mungkin sama-sama ya sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, kita paginya mengadakan sholat Idul Fitri yang ditentukan di titik-titik yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama ya ini perlu kita sampaikan, yang pertama ya ini lapangan Kodim, kemudian Masjid Ridwanul Bahri, kemudian Masjid Darul Ulum Amban, kemudian Masjid At-Taqwa Wosi, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Kausar, lapangan Kodam, kemudian lapangan Polda, dan ada yang agak jauh yaitu Masjid Maruni atau Pulmon, Masjid An-Nur Pulmon, dan satu lagi masjid yang ada di Tanah Rubuh. Jadi di 10 titik 10 titik ini ditambah dengan 3 pesantren, yakni Hidayatullah, Masjid Rahmatal lil Alamin, dan Nurul Jannah. Kemudian ada 2 lapangan, ada 2 lapas, yakni lapas Kampung Ambon dan lapas perempuan. Ya. Ini tentunya sudah dimaksimalkan agar semua umat ini bisa ikut beribadah di hari Idul Fitri ini ya, di sholat Id nanti. Ya harapannya tidak ada di hari Idul Fitri yang mungkin mencari-cari lokasi dengan begitu sulitnya, tapi ini sudah betul-betul tempat-tempat yang disampaikan tadi adalah merupakan tempat-tempat yang strategis ya Pak Haji. Ya, Pak Haji, ini harapan dari Haji sendiri terkait dengan ibadah nanti. Ya, saya mengharapkan semua untuk yang mengikuti pawai takbir keliling untuk menjaga keamanan masing-masing. Jadi bagaimana mobilnya ya, yang kalau pakai mobil yang sehat, yang kendaraan kalau perlu dihias. Namun kami tidak mengadakan lomba hiasnya, tapi kita mengadakan pawainya. Terus kemudian kami mohon kepada masing-masing kalau membawa anak kecil atau ini, kalau diharapkan jangan sampai anak-anak kecil sekali, supaya bisa lebih tertib. Karena nanti kalau ada anak kecil yang belum umur, nanti repot di jalan. Kemudian untuk sholat Id ini kenapa kok di lapangan itu dianjurkan di lapangan? Karena mungkin ada ibu yang lagi haid atau wanita-wanita supaya tetap datang ke ini, supaya mendengarkan khutbahnya, supaya bisa mendengarkan khutbahnya. Walaupun mungkin tidak bisa mengikuti sholatnya, tapi wanita-wanita, remaja maupun yang lain keseluruhan bisa hadir semua di lapangan maupun di masjid-masjid yang sudah ditentukan titik-titiknya. Nah, tentu ada harapan-harapan dari Pak Haji Ali Mustafa, silakan, mungkin masih ada yang mau disampaikan ke. Saya ingin tambahkan juga kenapa pentingnya zakat untuk segera ditunaikan. Sekali lagi daripada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan fungsi daripada zakat, infak dan sedekah itu tadi, maka harapan kami untuk segera mungkin umat muslim membayarkan zakatnya di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan, termasuk di masjid-masjid dia sudah punya SK, maka secara legalitas sudah tidak diragukan lagi bahwa sebagai perpanjang tanganan pemerintah, sekaligus itu adalah sebagai amilin dan amilat namanya kalau dalam Al-Quran disampaikan seperti itu. Maka kami menghimbau untuk segera membayarkan agar nanti ketika di malam takbir walaupun orang
sudah mencari ya, orang banyak berlomba-lomba untuk mencari keafdolan di malam takbir, tapi itu akan menjadikan masalah tersendiri buat kami para lembaga Basnas ini untuk menyalurkan. Jadi kami menghimbau lebih awal lebih baik. Jadi kalau bisa kami menghimbau bahwa mungkin masih H-3 ke depan ini untuk segera membayarkan, H-4 ke depan ini bisa membayarkan zakatnya. Dan saya kalau tadi di awal menyampaikan bahwa zakat itu penting, nggak ada tawar-menawar, tadi saya sampaikan, ternyata ada ancaman orang yang tidak membayar zakat. Ini Allah tuangkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 35, yang artinya pada hari dipanaskan emas dan perak, ini sebagai kata kias mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan harta. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Inilah hartamu. Nah, nanti di akhirat itu di dalam neraka itu akan disampaikan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka sekarang rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu yang tidak kamu keluarkan zakat. Itu ancaman. Quran surah At-Taubah ayat 35. Allah tuangkan, Allah sampaikan. Jadi jangan sampai ketika kita berharap, ya semuanya kita ingin jadi orang yang sukses lah, artinya begitu. Secara materi kita ingin sukses dan lain sebagainya. Siapa sih orangnya nggak mau kaya? Tapi ingat, ketika kau kumpulkan hartamu, kau punya harta banyak-banyak tapi tidak kau keluarkan sedikit pun, maka nanti akan datang di hari kiamat di dalam neraka, Allah akan setrika dada kita, punggung kita, semuanya, lambung kita. Begitu ancamannya. Lebih baik kita menderita di dunia daripada di akhirat nanti ya. Karena itu kekal. Ya. Oke. Ya, baik Pak Haji berdua, terima kasih sudah hadir di studio kami, Pak Haji Ali Mustafa dan juga Bapak Haji Mansur selaku Ketua PHBI Kabupaten Manokwari dan Ketua Basnas Provinsi Papua Barat. Semoga perbincangan kita di podcast RRI Manokwari ini bermanfaat. Amin. Ya. Saya sebagai host Lanudini dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, assalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.